Di sebuah minimarket kecil milik keluarga kaya, seorang gadis bernama Ayu, 22 tahun, berdiri di balik mesin kasir dengan mata sayu dan tubuh kurus yang tampak kelelahan. Sejak ibunya jatuh sakit akibat komplikasi ginjal, Ayu terpaksa bekerja siang malam demi membayar obat dan biaya rawat jalan. Ayahnya sudah lama meninggal, dan adiknya yang masih SMP belum bisa membantu. Lingkungan kerja Ayu pun tak ramah. Beberapa rekan kerjanya sering menggunjingkannya, karena Ayu jarang ikut ngobrol atau bercanda. Bahkan pelanggan langganan pun lebih memilih antrian lain karena penampilan Ayu yang dianggap muram. Pemilik toko, Bu Yani, wanita parubaya yang tegas dan kaku, mempekerjakannya hanya karena kasihan setelah melihat lamaran kerja Ayu yang penuh coretan, dan menyebutkan siap bekerja lembur dan shift malam. Tapi di balik sikap dingin Bu Yani, ada satu orang yang diam-diam sering memperhatikan Ayu, Raka, anak laki-lakinya, yang jarang bicara dan lebih suka duduk di belakang sambil membaca atau mencatat pembukuan. Malam itu, saat toko mulai sepi, Ayu duduk sebentar di belakang kasir. Tangannya gemetar membuka pesan singkat dari rumah sakit. Biaya obat ibunya meningkat 2 kali lipat. Air matanya menetes tanpa suara. Dan tak disangka, Raka yang sedang menyapu lorong belakang toko melihatnya. Raka diam, lalu berpura-pura tak melihat. Tapi sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Ayu lebih dalam. Berapa jam ia berdiri, kapan ia makan, dan bagaimana ia pulang selalu dengan jalan kaki. Seminggu setelahnya, Ayu tiba-tiba menemukan uang tunai 2 juta rupiah dalam amplop putih polos terselip di bawah lacinya. Tak ada nama, tak ada pesan, hanya ada angka kecil tertulis di pojok, untuk ibumu. Pagi itu seperti biasa, Ayu datang lebih awal untuk membuka kasir. Tapi wajahnya tampak sedikit lega. 2 juta itu cukup untuk melunasi 1 minggu obat ibunya. Meski ia tak tahu siapa yang memberikannya, ia menyimpannya dengan hati-hati dan berjanji dalam hati akan mengembalikannya suatu hari nanti. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 pagi, suasana toko mulai ramai. Salah satu kasir lain, Mila, terlihat panik saat membuka laci uang. Bu Yani, uangnya kurang. Ada yang ambil uang dari kasir semalam. Bu Yani yang sedang berada di kantor langsung keluar dengan wajah tegang. Ia memeriksa laci, menanyakan shift terakhir, dan semua mata langsung mengarah ke Ayu yang bertugas semalam. Ayu, kamu satu-satunya yang pegang shift malam. Kamu lihat ada yang aneh? Tanya Bu Yani dengan nada dingin, tapi mata tajamnya seolah sudah menuduh. Ayu tertegun, bingung, dan gelisah. Saya nggak tahu, Bu. Semua saya kunci seperti biasa. Tapi Mila memotong. Jangan bohong, Yu. Kamu paling terakhir di sini. Jangan-jangan kamu yang ambil buat biaya rumah sakit ibumu itu. Kalimat itu seperti tamparan keras di depan umum. Beberapa pelanggan ikut melihat. Seorang ibu-ibu bahkan berbisik. Wah, pantas dari kemarin muka murung terus. Ternyata maling. Ayu menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia ingin menjelaskan. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Ia gadis miskin. Ibunya sakit. Ia pernah mengajukan pinjaman ke toko dan ditolak. Semua hal itu kini dijadikan bukti tak tertulis bahwa ia pasti pelakunya. Kalau memang kamu nggak ngaku sekarang, ucap Bu Yani, kita lihat saja CCTV. Ayu langsung pucat. Ia teringat satu hal. Saat ia menemukan amplop uang dan mengambilnya dari bawah meja kasir, ia sempat menunduk dan mengantongi uang itu. Tanpa menyadari CCTV pasti merekamnya. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, mereka semua berkumpul di kantor untuk melihat rekaman. Layar memutar video malam sebelumnya. Terlihat Ayu sendirian di kasir, lalu ia menunduk, mengambil sesuatu dari bawah meja, melihat sekeliling, dan memasukkan ke dalam tasnya. Itu dia, seru Mila. Sudah jelaskan, ucap Bu Yani dingin. Ayu mencoba bicara. Itu bukan uang dari laci, saya. Tapi uang tetap hilang. Dan kamu satu-satunya yang terlihat ambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, potong Bu Yani dengan suara keras. Mulai hari ini, kamu saya skors, dan kalau sampai besok tidak ada penjelasan masuk akal, saya akan laporkan ke polisi. Kata-kata itu memecah hati Ayu. Ia hanya bisa menunduk, tak sanggup menahan air matanya lagi. Di luar ruangan, Raka berdiri diam. Ia melihat semua yang terjadi, melihat mata Ayu yang penuh luka, dan juga melihat ibunya yang tak sadar sedang menghancurkan hati seseorang yang selama ini diam-diam ia kagumi. Dan saat Ayu berjalan keluar toko dengan langkah gontai,
Tangisan pelan mulai terdengar dari tenggorokannya, bukan karena malu, tapi karena rasa tidak adil yang begitu menusuk. Ayu duduk di bangku halte tua di depan minimarket. Tangannya gemetar memegang ponsel, menatap layar kosong seolah menanti pesan keajaiban. Hatinya remuk. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa uang itu bukan ia curi? Bahwa uang itu ditemukan, bukan diambil paksa? Bahwa ia bahkan tak tahu siapa yang memberikannya? Ia ingin menelepon Bu Yani, atau bahkan Mila, tapi suara mereka yang tadi menuduh terus berputar di kepalanya. Ia tahu, mereka sudah memutuskan untuk percaya bahwa dia bersalah. Sore itu, Ayu pulang ke rumah kontrakan kecil di gang sempit. Di dalam, ibunya terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, suara napasnya terdengar berat. "Ibu," bisiknya sambil memegang tangan sang ibu. "Ayu mungkin gak bisa kerja lagi, Bu." Sang ibu membuka mata perlahan. "Kenapa, Nak?" Ayu tak menjawab. Ia tak sanggup berkata bahwa ia dituduh mencuri. Sementara itu, di dalam minimarket, Raka duduk sendiri di ruang pembukuan. Pandangannya kosong menatap layar monitor. Ia memutar ulang rekaman CCTV, memperhatikan ekspresi Ayu malam itu, dan juga satu hal yang tak disadari siapapun, tidak ada satu detik pun Ayu membuka laci kasir. Ia tahu, karena dia sendiri yang meletakkan amplop itu di bawah meja malam sebelumnya, saat Ayu sedang di toilet. Ia hanya ingin membantu. Diam-diam, tanpa menyakiti harga diri gadis itu. Tapi kini, bantuan itu berubah jadi bumerang. Ayu terhina, disalahkan, diancam polisi. "Semua salah aku," gumam Raka, lirih. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri datang ke toko. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya tampak letih tapi tegas. Ia membawa satu surat tulis tangan, berisi pengakuan bahwa ia tidak mencuri uang dari laci, namun memang mengambil amplop yang ditemukan di bawah meja. "Saya gak punya bukti siapa yang kasih," katanya di hadapan Bu Yani, Mila, dan dua pegawai lain yang ikut berkumpul. "Tapi saya juga gak mau dituduh terus. Saya siap dikembalikan, dan saya siap mundur, Bu." Bu Yani membaca surat itu. Wajahnya tak menunjukkan emosi. Ia hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita anggap kamu berhenti." Tanpa sepatah kata, Ayu berjalan keluar. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada klarifikasi. Yang ada hanya suara Mila yang berbisik ke temannya. "Udah jelas, maling tetap maling." Dan dari belakang, Raka mendengar semuanya. Telinganya panas, tapi bibirnya tetap diam. Namun malam itu, di rumah, ia duduk termenung di kamar, menatap tulisan kecil di buku catatannya. Kebenaran yang disembunyikan hanya melukai dua kali. Pertama orang lain, kedua hati sendiri. Raka akhirnya berdiri. Ia mengambil kunci motor, mengenakan jaket, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini gak bisa terus begini. Besok aku bicara." Pagi itu, suasana toko tampak seperti biasa. Pelanggan masuk dan keluar. Mila sibuk dengan kasir. Bu Yani duduk di kantor sambil memeriksa stok dari supplier. Tapi tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik yang akan mengubah cara pandang mereka terhadap seorang gadis kasir yang telah mereka usir dengan hinaan. Raka berdiri di depan rak rokok, tapi matanya tak benar-benar melihat. Ia menggenggam surat kecil yang ditulis semalaman. Tangannya berkeringat. Kepalanya penuh keraguan. Apa aku harus jujur? Bagaimana kalau ibu marah besar? Bagaimana kalau semua makin kacau? Tapi suara Ayu yang gemetar di ruang kantor kemarin terus menggema di pikirannya. Wajahnya, tatapan matanya, rasa malu yang ditanggungnya. Semua karena ia diam. Karena ia takut. Akhirnya, setelah menarik napas panjang, Raka berjalan ke tengah toko, berdiri di depan meja kasir, dan mengetuk lonceng kecil 3 kali. Semua pegawai menoleh, termasuk Bu Yani yang keluar dari kantor, heran. "Ada apa, Raka?" tanya ibunya. Raka menatap semua orang, termasuk Mila yang memelototinya karena merasa terganggu. "Semua kumpul sebentar," ucap Raka pelan. "Aku mau bicara soal kejadian kemarin. Soal Ayu." Ruangan langsung hening. "Ampun, Kak Raka. Jangan bilang kamu bela dia," sindir Mila cepat. Tapi Raka tak menggubris. Ia mengeluarkan amplop kosong dari saku jaketnya. "Ini mirip dengan amplop yang ditemukan Ayu. Aku yang meletakkannya di bawah meja kasir." Semua orang terdiam.
Bu Yani melangkah maju, ekspresi wajahnya membeku. Apa maksudmu? Suaranya tegang. Aku dengar Ayu lagi kesulitan. Ibunya sakit. Dia kerja lembur terus, jarang istirahat. Jadi, aku cuma ingin bantu. Aku taruh uang di bawah meja diam-diam. Aku nggak bilang siapa-siapa. Aku takut dia nolak kalau tahu dari aku. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Tanya Bu Yani, nadanya meninggi. Karena aku pengecut, jawab Raka pelan. Aku kira masalahnya bakal selesai sendiri. Tapi ternyata justru makin parah. Ayu dihina, difitnah, diusir. Mila terlihat tak percaya. Tapi, uang dari laci itu dua hal yang berbeda, potong Raka tegas. Uang laci memang kurang. Tapi bukan Ayu yang ambil. Aku yakin. Dan uang yang dia bawa itu, uang dari aku. Aku taruh karena aku tahu dia butuh. Dia gak minta. Dia bahkan gak tahu itu dariku. Ruangan sunyi. Hening. Bahkan suara pelanggan dari luar seolah lenyap. Bu Yani akhirnya bersuara, dengan suara pelan dan berat. Raka, kamu sadar gak? Karena diam kamu, semua ini terjadi? Reputasi toko rusak. Kita hampir bawa polisi. Dan Ayu, gadis yang cuma kerja buat ibunya, dihina habis-habisan. Raka mengangguk pelan. Makanya aku bicara sekarang. Salah satu pegawai yang tadinya ikut menggunjing Ayu mulai menunduk. Mila terlihat salah tingkah. Dan Bu Yani hanya diam. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ayu, di sisi lain, sedang duduk di bangku rumah sakit, menunggu giliran apotek. Ia tak tahu bahwa di tempat kerjanya dulu, seseorang akhirnya berani berdiri untuknya. Tapi ia akan tahu, karena seseorang akan datang menjemputnya. Hari itu langit mendung. Ayu duduk di teras kontrakan kecilnya sambil menatap langit. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tapi ia tetap menggenggam secari kertas. Surat panggilan dari puskesmas untuk perawatan lanjutan ibunya. Biaya belum lunas. Uang tabungannya sudah nyaris habis. Dan kini ia juga kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan gang. Ayu tak terlalu peduli sampai suara langkah kaki mendekat ke pintu rumahnya. Toh. Ayu berdiri ragu. Saat membuka pintu, sosok yang berdiri di hadapannya membuat matanya membelalak. Raka. Dengan jaket yang sama seperti saat di toko, tapi kali ini ekspresinya penuh ketegangan. Aku, boleh bicara sebentar? Tanyanya pelan. Ayu terpaku. Ia nyaris menutup pintu karena pikirannya penuh trauma dari hari-hari sebelumnya. Tapi Raka segera mengangkat tangan. Tolong, sebentar aja. Aku mau minta maaf. Ayu menghela napas, lalu perlahan membuka pintu. Mereka duduk di kursi kayu tua di teras. Raka menatap tanah, berusaha menyusun kata. Ayu, uang yang kamu temukan waktu itu dari aku. Aku yang taruh di bawah meja kasir. Ayu tak langsung bicara. Matanya membelalak kecil. Apa? Aku lihat kamu nangis malam itu. Kamu nggak tahu aku lihat. Aku tahu ibumu sakit. Jadi aku taruh uang di sana. Niatku cuma bantu. Tapi aku pengecut. Aku nggak jujur. Dan akibatnya kamu yang dituduh. Ayu terdiam. Suaranya tercekat. Ia memalingkan wajah, menahan air mata yang mulai jatuh. Kamu tahu, semua orang hina aku. Mereka bilang aku maling. Aku hampir lapor polisi. Ibu sakitku nyaris tahu semuanya, dan kamu diam aja. Raka menunduk dalam. Aku salah. Tapi aku sudah bicara ke semua orang tadi pagi. Depan ibu, Mila, semua pegawai. Aku bilang yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan selembar surat. Ibu minta kamu kembali kerja. Tapi bukan sebagai kasir. Dia mau kamu jadi kepala kasir. Karena kamu satu-satunya orang yang jujur walau dihina. Dia bilang, kamu lebih layak dari siapapun. Ayu menatap surat itu dengan tangan gemetar. Tapi bukan itu yang membuat air matanya jatuh deras. Melainkan rasa lega. Dan luka yang akhirnya mendapat keadilan. Kamu pikir permintaan maaf bisa sembuhin semuanya? Rak? Suaranya pelan, tapi bergetar. Enggak, jawab Raka jujur. Tapi aku gak mau diam lagi. Aku tahu harga diri kamu dihancurkan. Tapi kamu tetap angkat kepala. Kamu kuat. Dan aku harus belajar dari kamu. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara batuk ibunya. Ayu buru-buru masuk.
Tapi sebelum itu ia menoleh dan berkata, "Kalau kamu benar-benar mau bantu aku jaga harga diri ibu. Jangan pernah buat dia tahu aku pernah dituduh maling." Raka mengangguk cepat. "Aku janji." Pagi berikutnya, Ayu kembali ke toko. Semua mata memandang, tapi tidak lagi dengan hinaan. Mereka diam. Bahkan Mila menunduk. Dan dari belakang kasir, Bu Yani keluar dan menghampiri Ayu. Tak banyak kata, hanya sepotong kalimat. "Selamat datang kembali. Saya yang salah kemarin. Mulai hari ini, kamu yang pegang laci pusat." Hari pertama Ayu kembali bekerja terasa asing. Ia berdiri di balik meja pusat, bukan lagi sebagai kasir biasa, tapi kepala kasir, posisi yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan. Seragamnya kini berbeda, kemeja biru tua dengan name tag baru yang rapi, dan lencana kecil bertuliskan, Koordinator Keuangan. Tapi yang paling mencolok bukanlah pakaiannya, melainkan sikap para pegawai lain yang berubah drastis. Mila yang dulu paling vokal kini menunduk setiap melewati Ayu. Beberapa pegawai lain bahkan mencoba berbasa-basi, tapi Ayu hanya membalas dengan senyum sopan. Ia bukan lagi gadis yang sama seperti sepekan lalu. Ia lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dihormati. Namun, yang paling mengejutkan adalah sikap Bu Yani. Wanita itu tak lagi memandangnya dengan sinis. Kini justru lebih sering mengajak bicara, menanyakan pendapat Ayu tentang pengelolaan kas toko, bahkan memberi akses ke ruang arsip yang selama ini hanya boleh dimasuki oleh orang kepercayaannya. Di dalam hatinya, Ayu tahu ini bukan soal posisi, bukan soal uang, tapi soal pengakuan bahwa harga dirinya tak bisa dibeli, bahwa ia pernah difitnah, dituding, dipermalukan, tapi tetap bertahan dengan kepala tegak. Di sela-sela jam istirahat, Raka menghampirinya dengan 2 gelas teh hangat. "Aku tahu kamu belum mau sepenuhnya maafin aku. Tapi boleh gak? Mulai hari ini kita mulai dari awal? Aku mau bantu, dari sisi administrasi. Aku belajar banyak dari caramu kerja." Ayu menatap Raka. Untuk pertama kalinya, matanya tidak menyimpan luka, melainkan ketegasan. "Kamu gak perlu minta maaf tiap hari. Tapi buktikan. Jangan karena kasihan kamu bantu orang, tapi karena kamu tahu itu benar." Raka mengangguk. "Iya, aku ngerti sekarang." Sore itu, Ayu pulang sedikit lebih awal karena mendapat izin khusus. Di rumah, ia memeluk ibunya yang tersenyum melihat anaknya makin tegar. Tapi Ayu tak pernah menceritakan kisah luka yang ia alami di toko. Baginya, itu bukan untuk dikenang, tapi untuk jadi pelajaran. Malam hari, Ayu menulis di buku catatannya, "Orang miskin bukan berarti tak punya kehormatan. Dan kehormatan bukan soal uang, tapi soal bertahan tanpa harus mengemis keadilan." Semua berubah, tapi satu hal yang tetap sama, keteguhan Ayu. Toko kini sudah ramai kembali. Pelanggan datang silih berganti, tapi kali ini suasananya berbeda. Para pegawai bekerja dengan lebih tertib, komunikasi antar shift lebih rapi, dan semua itu tak lepas dari satu hal. Ayu kini jadi tulang punggung sistem keuangan toko. Namun suatu hari, kejadian mengejutkan kembali terjadi. Seorang pelanggan pria parubaya, mengenakan jaket lusuh, tiba-tiba marah-marah di kasir karena mengira kembalian uangnya kurang. Mila yang sedang bertugas langsung gugup. Pria itu menggebrak meja. Suaranya keras, membuat pengunjung lain melirik. Ayu yang sedang menghitung stok keluar dari ruang belakang dan segera menuju kasir. "Permisi, Pak. Saya kepala kasir. Ada yang bisa saya bantu?" "Ini, saya beli 2 bungkus kopi sama sabun. Harusnya kembaliannya 5.000. Ini malah 2.000, bentak pria itu. Ayu tidak terpancing. Ia mengambil struk, mengecek satu persatu, lalu dengan tenang menjelaskan bahwa harga sabun tersebut sedang tidak diskon, dan harganya sudah tercetak di layar. "Kalau Bapak ragu, kita bisa buka ulang CCTV, ujarnya sopan namun tegas. Si pelanggan menunduk. Mungkin malu. Mungkin sadar ia yang salah. Tanpa banyak bicara, pria itu mengambil kembaliannya dan pergi. Semua yang melihat kejadian itu terdiam. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Ayu tidak hanya kembali, tapi kini menjadi simbol keadilan dan keberanian di toko itu. Bahkan Mila, yang berdiri di sampingnya, berbisik pelan. "Maaf ya, Yu. Aku dulu keterlaluan." Ayu tersenyum, tapi tak menepuk bahu atau berkata sok bijak. Ia hanya menjawab, "Belajar dari kejadian kemarin, kita semua harus lebih hati-hati. Gak semua yang terlihat salah,
Itu salah. Dan gak semua yang diam, itu lemah. Mila mengangguk pelan. Semua orang mulai paham. Di ruang belakang, Bu Yani mengamati dari monitor CCTV. Ia menyandarkan tubuh ke kursinya dan bergumam sendiri. Anak ini lebih kuat dari siapapun yang pernah kerja di sini. Sementara itu, Raka berdiri di pojok ruang staf sambil tersenyum kecil. Ia tidak lagi menyimpan rasa bersalah, karena ia tahu ia sudah memilih jalan yang benar, berani bicara meski terlambat. Beberapa minggu kemudian, sebuah papan baru dipasang di dinding toko, berisi foto seluruh staf toko. Dan di tengah, ada satu foto khusus, dengan tulisan, Ayu Sari, Kepala Kasir. Tulus, tangguh, tak pernah menjual harga diri. Dan saat pelanggan melihat itu, mereka bertanya, siapa dia? Dan setiap kali itu ditanyakan, seluruh toko diam sejenak, karena mereka tahu jawabannya bukan cuma tentang nama, tapi tentang harga diri yang tak bisa dibeli.